wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, nomor absen 5 dari kelas MPI 2A. Saya di sini akan membawakan materi dari buku yang berjudul Permasalahan Belajar, penyusun Muhammadi dan kawan-kawan, penerbit Larispa Indonesia, tempat terbit di Medan, Sumut, tahun 2017. Materi yang saya bawa adalah bab 3, subbab pertama, pengertian permasalahan belajar, jenis-jenis permasalahan belajar, tujuan pendidikan, prosedur dan langkah-langkah penanggulangan. Subbab pertama, pengertian kesulitan belajar siswa. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan dengan sejumlah karakteristik siswa yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat menempuh kegiatan belajarnya secara lancar, dan ada pula siswa yang justru dalam mengalami kesulitan belajar ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah semestinya. Subbab kedua, jenis-jenis masalah belajar siswa. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar, di mana keadaan proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik. Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan aladria, atau gangguan psikologis lainnya yang dialami. Yang ketiga, underachiever, yaitu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat dalam belajar, di mana siswa ini yang lambat dalam proses pembelajaran sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain, yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya, atau di bawah potensi yang dimilikinya. 2. Hasil yang dicapai
tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukannya. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar yang diberikan dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, dan pemarah. Sebab ketiga yaitu tujuan pendidikan. Dalam keseluruhan sistem pendidikan, tujuan pendidikan merupakan salah satu komponen pendidikan yang penting karena akan memberikan arah proses kegiatan pendidikan. Segenap kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran diarahkan guna mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Siswa yang dapat mencapai target tujuan disebut dengan sebagai siswa yang berhasil, sedangkan apabila siswa tidak mampu mencapai tujuan tersebut dapat dikatakan mengalami kesulitan dalam belajar. Subbab yang keempat yaitu prosedur dan langkah-langkah penanggulangan masalah belajar. Belajar pada dasarnya merupakan proses usaha aktif seseorang untuk memperoleh sesuatu, sehingga terbentuk perilaku baru menuju arah yang lebih baik. Kenyataannya, para pelajar seringkali tidak mampu mencapai tujuan belajar ataupun tidak memperoleh perubahan tingkah laku sebagaimana yang diharapkan. Hal itu menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar yang merupakan hambatan dalam mencapai hasil belajar. Dalam hal ini, seharusnya guru atau pembimbing dapat membawa setiap siswa ke arah perkembangan individu seoptimal mungkin. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan peranannya ialah kegiatan evaluasi. Dilihat dari jenisnya, evaluasi ada 4, yaitu sumatif, formatif, penempatan, dan diagnostik. Yang pertama, diagnosis. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. 2. Prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi, serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil
langkah kedua dan ketiga. Yang ketiga, tes diagnostik. Pada konteks ini, penulis akan menyoroti teks diagnostik, kesulitan belajar yang kurang sekali diperhatikan oleh sekolah. Tujuan tes ini adalah untuk menemukan sumber kesulitan belajar dan merumuskan rencana tindakan remedial. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata waktu penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukuruku